Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara dengan topik kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Nuraini, absen 27. Saya Novia Oktaviani, absen 21. Saya Ayu Rahmadani, absen 4. Saya Aulia Medina, absen 3. Baik, dalam wawancara kali ini kami diarahkan untuk langsung menemui anggota di unit PPA, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, di mana unit ini dikhususkan untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, seperti kasus KDRT, penganiayaan yang dimana korbannya adalah perempuan, persetubuhan anak di bawah umur 18 tahun. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Berapa banyak kasus yang ditangani selama 1 tahun terakhir? Selama 1 tahun terakhir, unit ini sudah menangani kasus KDRT resmi sebanyak 42 kasus. Narasumber menyatakan bahwa hampir 42 kasus KDRT resmi yang ditangani dan berasal dari berbagai daerah. Salah satunya berasal dari Kecamatan Sukatani. Narasumber mengatakan ada sekitar 5% kasus KDRT yang tidak resmi, di mana kasus tersebut terjadi dalam lingkup pernikahan siri, di mana kasus kekerasan yang terjadi dalam pernikahan siri tidak dapat dikatakan sebagai kasus KDRT. Hal ini dikarenakan pernikahan siri tidak disahkan oleh hukum dan negara, sehingga kasus ini tidak dapat disebut dengan kasus KDRT, melainkan sebagai kasus penganiayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 351 KUHP. Baik, langsung ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh unit PPA. Dalam penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh unit ini dengan menerima laporan awal, kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap korban dan saksi dalam kasus tersebut, sehingga pada akhirnya pihak unit PPA akan melakukan panggilan resmi terhadap tersangka pelaku KDRT. Baik, pertanyaan ketiga yaitu apa saja sanksi yang diterima oleh pelaku KDRT? Mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku KDRT dapat ditinjau dari kondisi korban. Apakah korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal atau tidak? Jika seperti itu, maka pelaku KDRT akan mendapat sanksi berupa tindak pidana maksimal 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT pasal 44 ayat 1. Hal ini juga dilihat apakah korban ingin memilih jalur kekeluargaan atau berlanjut ke pengadilan. Dalam hal ini, unit PPA akan bertugas untuk memproses tindak pidana dari kasus tersebut, apakah harus ditinjak lebih lanjut atau tidak. Mereka akan mengarahkan korban ke rumah sakit terdekat untuk melakukan visum. Setelahnya, hakimlah yang akan memvonis hukuman untuk pelaku saat persidangan berlangsung. Baik, untuk pertanyaan keempat, yaitu apa saja kesulitan yang dihadapi saat menangani kasus KDRT. Narasumber juga membeberkan beberapa kesulitan yang dihadapi dalam penanganan kasus KDRT, di mana banyaknya kasus tersebut terjadi di wilayah Purwakarta, tetapi hanya sedikit korban yang bersedia untuk melaporkan adanya tindakan KDRT. Sisanya memilih untuk bungkam. Adanya perangaian ini diakibatkan oleh rasa takut korban dan perasaan terancam, sehingga akhirnya korban memilih diam dan tidak memberikan sedikit pun keterangan terkait kekerasan yang dialaminya. Selain itu juga, pihak unit PPA mengutarakan fakta bahwa tidak sedikit pula saksi pada kasus ini lebih memilih diam dan tidak ikut campur tangan. Hal ini tentu mempersulit proses penanganan kasus yang akan dilakukan oleh unit PPA. Nah, untuk pertanyaan kelima ini, mengapa korban takut untuk mengemukakan ketidakadilan yang didapat? Jawabannya, tak jarang bahkan korban memilih untuk berdamai dan kembali rujuk dengan pelaku KDRT. Dalam hal ini, narasumber memaparkan bahwa adanya aksi tersebut terjadi dikarenakan korban yang masih mempertimbangkan banyak hal untuk kedepannya. Baik, memasuki pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana bila seorang korban merupakan seorang anak? Nah, tentu anak ini akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, di mana
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa kasus KDRT sering terjadi di dalam rumah tangga? Tidak menutup kemungkinan bahwa faktor terbesar penyebab terjadinya kasus KDRT dalam rumah tangga disebabkan oleh ekonomi dan orang ketiga. Lalu, apa hanya perempuan saja yang mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga? Menjawab pertanyaan ini, narasumber menekankan bahwa korban dari KDRT tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi laki-laki juga dapat mengalami hal serupa. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.